Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji kinerja UKIN LPTK IAIN Curug. Perkenalkan, nama saya Ana Puspita Sari, NIM 2558210043, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 LPTK IAIN Curug. Saya akan melakukan praktek pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Sholat Fardu dengan pendekatan PBL di SDIT Umatan Wahidah, Kabupaten Rejang Lobong. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Taza? Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Sebelum kata absen, coba lihat di bawah meja, di bawah kursi, ada sampah atau enggak? Kalau ada, buang dulu ke kotak sampah. Enggak ada? Kata absen ya. Adipa, Azin, Alica, Alipa. Tabuk salat. Salat subuh 2 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Tabuk salat. Taza mau nanya, anak Taza tadi sudah melaksanakan sholat subuh apa belum? Sudah. Sholat subuh itu merupakan sholat itu merupakan apa, Nak? Kewajiban bagi umat Islam. Jadi kita yang beragama Islam itu wajib melaksanakan sholat. Tentang apa? Jadi, tujuan kita belajar tentang sholat fardu ini adalah agar anak-anak Taza semuanya mengerti apa itu pengertian sholat fardu. Di dalam sholat fardu itu ada apa aja? Paham tuh? Terus, misalnya nanti hal-hal yang membatalkan sholat, ketentuan-ketentuan sholat. Di ketentuan sholat itu nanti ada 3. Syarat sah sholat, syarat wajib sholat, dan rukun sholat.
biar anak Taza tahu. Oh, sholat itu ini. Dalam sholat itu ada apa aja? Ada 3. Nanti kita pelajari di dalam sholat ada 3. Pelajaran kita hari ini, aku bisa sholat. Artinya saya bisa sholat. Di dalam nanti kita akan pelajari tentang sholat fardu. Sekarang untuk anak Taza, buku pendidikan agama Islamnya dikeluarkan dulu. Keluarkan dulu ya. Di halaman 98 yang A itu membahas tentang apa itu? Pengertian sholat fardu. Oke, Taza ulangi lagi ya. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat yang beragama Islam. Siapa yang beragama Islam itu wajib melaksanakan sholat. Jika kita tidak melaksanakan, kita akan mendapat dosa. Siapa anak Taza yang mau mendapat dosa? Tunjuk tangan. Yang mau mendapatkan pahala yang banyak, masuk surga, siapa? Taza juga mau masuk surga. Mau masuk surga rame-rame? Nah, kalau mau masuk surga harus apa? Kewajiban kita tadi apa nak? Harus sholat. Dalam sehari itu kita melaksanakan sholat berapa kali? 5. Yang pertama kapan? Zuhur itu kita melaksanakannya siang hari, malam hari, atau pagi hari? Siang hari. Yang kedua kapan? Asar kapan? Pas malam? Sore hari. Terus apa lagi nak? Sholat apa lagi? Sudah sholat asar. Maghrib. Pintar. Yang ketiga sholat maghrib. Terus yang keempat kapan lagi? Isya. Kita melaksanakan sudah sholat maghrib, baru kita melaksanakan sholat Isya. Sudah itu sholat apa lagi yang kelimanya? Sholat subuh. Yang kedua, kita belajar tentang ketentuan di dalam sholat fardu. Di dalam sholat itu ada ketentuannya nak ya. Yang pertama apa? Syarat wajib sholat. Yang kedua apa? Syarat sah sholat. Kita. Dan yang terakhir apa? Rukun sholat. Yang terakhir rukun sholat. Nanti pas ulangan Taza nanya gini, sebutkan ketentuan sholat fardu ada 3. Apa kalian jawab? Itu syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Taza, syarat wajib sholat itu apa aja Taza? Syarat wajib sholat itu adalah syarat diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Syaratnya ada, kita sholat itu ada syaratnya. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua? Sehat. Iya, yang kedua berakal sehat. Yang ketiga balik. Yang pertama tadi Islam. Orang beragama Islam itu wajib melaksanakan sholat. Itu adalah kewajiban bagi umat muslim, bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, itu diwajibkan melaksanakan sholat. Kalau wajib itu nak harus ya, harus. Kalau kita tidak sholat, kita mendapatkan dosa. Itu namanya wajib, harus kita laksanakan. Itu namanya wajib. Terus yang kedua itu berakal
yaitu orang yang sudah dewasa itu diwajibkan melaksanakan sholat. Kalau anak bayi diwajibkan tidak? Tidak, karena mereka belum balik. Pintar, kita harus memakai mukena. Jadi yang nampak aurat pada perempuan itu hanya wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki auratnya apa nak? Apa? Iya pintar, tidak boleh bercelana pendek kalau sholat. Aurat laki-laki itu dari pusat sampai ujung kaki. Jadi kalau sholat yang laki-laki itu memakai apa? Pintar, celana panjang, memakai sarung, terus pakai pintar, memakai peci. Setelah itu apa lagi? Syarat sah sholat. Pintar masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat, misalnya sholat zuhur kita melaksanakannya sholat zuhur. Sholat maghrib kita melaksanakan sholat maghrib. Terus menghadap kiblat. Masih semangat nak? Masih. Oke, kita tepuk semangat lagi. Yang semangat ya, tepuk semangat. Dan
Tugas kelompok yang pertama yaitu kelompok 1. Sebutkan rukun sholat fardu. Pegang dulu ya, Kaza bagikan ini dulu, nanti kerjakannya nanti. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok berapa? 3. Ayo, sebelum mengerjakan itu, kita ulangi lagi. Apa sih itu ketentuan-ketentuan sholat tadi? Syarat-syarat tadi. Ayo kita baca sama-sama. Sholat fardu. Baca sama-sama nak ya. 1, 2, 3. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat yang beragama Islam dalam Kita melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu azhar, maghrib, isya, dan subuh. Ini kelompok 1 sebutkan rukun sholat fardu. Jadi kerjaannya harus berkelompok. Ini nak ya, siapa ketua kelompoknya? Kelompok 2, mana tadi soalnya? Ya, kerjakan sama-sama nak ya. Udah, sekarang kerjakan. Kalau misal nggak ada yang tahu, boleh tanya Kaza, kelompok kami nggak tahu. Di sana kelompok
sajid, membaca niat, terus berdiri pada sholatnya ya. Misal kita tidak bisa berdiri, gimana